Halo dan selamat datang. Em, Bayangkan Anda sedang duduk santai nih, menggulir layar berita di ponsel Anda, dan tiba-tiba Anda menyadari sebuah paradoks yang aneh. Paradoks yang bikin kita mikir ya. Iya persis. Kenapa ya dunia modern kita ini rasanya semakin makmur, teknologi semakin canggih, tapi di saat yang sama, masalah sosial di sekitar kita justru terasa semakin rumit dan mengkhawatirkan. Betul, rasanya kayak ada yang salah dengan sistemnya. Nah, hari ini kita akan menelusuri sebuah karya klasik yang benar-benar mengubah cara dunia memandang kesejahteraan. Kita membedah buku Social Policy and Introduction, karya Richard M. Titmuss yang diterbitkan pada tahun 1974. Dan misi penelusuran mendalam kita kali ini adalah membongkar tumpukan sumber sejarah dari pemikiran Titmuss ini untuk melihat pola besarnya. Ah, ah. Kita ingin memahami bagaimana sih sebenarnya sebuah masyarakat membuat pilihan-pilihan fundamental mengenai cara mereka merawat warganya. Atau dalam banyak kasus malah mengabaikannya. Malah dibiarkan gitu aja ya? Ya, kita akan melihat apa sebenarnya harga tersembunyi dari yang kita sebut kemajuan, dan bagaimana kebijakan sosial yang tampaknya cuma ada di atas kertas birokrasi, sebenarnya sangat intim dan membentuk realitas hidup Anda sehari-hari. Sebagai catatan nih, untuk Anda yang mendengarkan, sumber materi kita hari ini membahas kebijakan politik secara cukup blak-blakan, termasuk membandingkan langsung kebijakan sayap kiri dan sayap kanan di Inggris pada era tersebut. Ya, itu konteks sejarahnya. Betul, dan posisi kita di sini murni sebagai pengamat objektif yang membedah ide-ide faktual dari teks Titmuss, tanpa memihak atau mendukung pandangan politik dari kubu manapun. Tujuan kita murni untuk mengekstrak wawasan dari teks aslinya. Sepakat. Oke, mari kita urai hal ini. Kalau kita bicara tentang kebijakan sosial, dari teks yang kita baca, ternyata penerapannya di berbagai belahan dunia itu sangat kontras ya. Kontrasnya luar biasa. Titmuss menunjukkan bahwa kebijakan sosial itu bukan sekedar rumus matematika. Itu adalah cermin dari nilai budaya dan politik suatu negara. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana ia menyajikan contoh-contoh global. Ambil contoh Rusia Soviet pada masa itu. Kebanyakan orang kan ngiranya Soviet itu murni pemerataan ya. Nah, itu dia. Banyak yang mengira begitu, tapi Titmuss mencatat bahwa sistem kesejahteraan mereka sangat didasarkan pada prestasi, hierarki, dan produktivitas kerja. Jadi kalau kerjanya bagus, kesejahteraannya bagus. Kesejahteraan didesain untuk memperkuat status pekerja yang produktif, sementara wanita kelas pekerja seringkali tertinggal di pekerjaan kasar. Wah, itu lumayan membuka mata sih. Dan kalau kita geser ke Jerman Barat di era yang sama, pendekatannya beda lagi. Beda jauh. Sumber kita menyebutkan ada lebih dari 2 juta pekerja tamu atau Gastarbeiters. Mereka didatangkan dari Turki, dari Yunani, buat ngerjain tugas-tugas kasar yang warga lokalnya udah nggak mau kerjakan. Dan ironinya adalah bagaimana mereka diperlakukan oleh sistem. Mereka ini kan tulang punggung industri bawah. Ya, penggerak ekonomi aslinya. Tapi mereka tidak diberi hak kesejahteraan penuh. Kalau mereka sakit parah atau kehilangan pekerjaan, sistem tidak menyerap mereka dengan jaring pengaman sosial. Mereka dilepas gitu aja. Sebaliknya, mereka sekadar dimasukkan ke dalam kereta dan dipulangkan ke negara asal. Ini adalah contoh di mana tenaga manusia dilihat murni sebagai komoditas yang bisa dibuang kapan saja. Jadi kasarnya negara cuma mau tenaga mereka, Menolak menanggung manusianya. iya, menolak menanggung risiko manusianya. Terus di Amerika Serikat, sumber kita menyoroti fenomena yang dimotori oleh industri asuransi swasta. Ya, fenomena redlining. Ada kebijakan di mana perusahaan asuransi menolak memberikan asuransi rumah, kayak asuransi kebakaran gitu, di area-area miskin di pusat kota. Mereka melabeli seluruh kawasan itu sebagai risiko buruk. Ketika pasar swasta diberi kendali penuh atas perlindungan dasar, mereka secara alami akan menyingkirkan kelompok yang paling rentan. Demi margin keuntungan ya. Tentu saja, dari fenomena-fenomena global inilah Titmuss kemudian merumuskan 3 model utama kebijakan sosial untuk memetakan cara kerja suatu negara. 3 model ini beneran jadi momen aha buat saya waktu membacanya. Kalau kita bedah, model A ini yang disebut sebagai model kesejahteraan residual kan? Benar. Berdasarkan model ini, asumsi dasarnya adalah bahwa pasar bebas dan keluarga itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, itu asumsi utamanya. Jadi, pemerintah atau bantuan sosial itu sifatnya cuma sebagai pemadam kebakaran. Mereka baru boleh masuk sebagai jalan terakhir dan itu pun cuma sementara kalau pasar atau keluarga dianggap gagal. Model A ini menganggap intervensi negara sebagai anomali.
Lalu kita geser ke model B, yaitu model pencapaian industri. Ini yang kayak Soviet tadi ya? Tepat. Di sini kesejahteraan didistribusikan berdasarkan seberapa baik kinerja Anda, prestasi kerja Anda, dan kontribusi ekonomi Anda. Ini juga yang kita lihat di sistem asuransi swasta murni. Kesejahteraan pada dasarnya adalah hadiah bagi mereka yang produktif. Masuk akal sih, kalau dari kacamata ekonomi murni. Terus yang ketiga, model C. Model C adalah model redistributif institusional. Ini sangat berbeda. Model ini melihat layanan kesejahteraan seperti kesehatan atau pendidikan sebagai institusi universal yang berdiri di luar mekanisme pasar bebas. Di luar pasar bebas? Oke. Ya, pelayanan diberikan semata-mata berdasarkan kebutuhan warganya. Tujuan eksplisitnya adalah meratakan ketimpangan dan meredistribusi kekayaan di dalam masyarakat. Berarti ini memunculkan pertanyaan yang lumayan krusial ya buat kita semua. Sejauh mana kita, sebagai sebuah masyarakat, rela menyerahkan layanan esensial ini ke tangan pasar bebas? Jadi, kalau model A ditarik ke titik ekstrimnya, Ya, studi kasus dari Banneker School di Gary, Indiana. ini kan bukan sekedar sekolah yang pakai jasa catering swasta gitu kan? Bukan. Seluruh operasional sekolah dasar publik ini diserahkan kepada perusahaan swasta, Behavioral Research Laboratories. Mereka dibayar sekitar $800 per siswa per tahun pada waktu itu. Dan bagian yang paling gak masuk akalnya, mereka pakai sistem garansi uang kembali layaknya beli TV atau kulkas. Betul. Perjanjiannya adalah, jika nilai matematika dan membaca anak-anak di sekolah itu tidak mencapai standar nasional setelah 3 tahun, perusahaan harus mengembalikan uang pembayar pajak tersebut. Terus sisa anggarannya? Sisa anggarannya menjadi margin keuntungan murni bagi perusahaan. Ini adalah bentuk ekstrim dari swastanisasi. Fungsi mendidik generasi penerus direduksi menjadi metrik profit dan refund. Tunggu. Jadi untung ruginya sebuah perusahaan raksasa bergantung pada apakah seorang anak kelas 3 SD bisa mengeja atau menghitung dengan benar? Itu terdengar sangat berbahaya kalau kita terapkan ke area sosial lainnya. Sangat berbahaya. Karena kita tahu bagaimana pasar swasta beroperasi. Pasar digerakkan oleh satu insting utama. Memaksimalkan efisiensi. Betul, untuk mendongkrak keuntungan. Dalam sektor sosial, efisiensi ini seringkali diterjemahkan sebagai praktik menyingkirkan risiko buruk. Balik lagi ke soal risiko tadi ya. Ya, Titmus menyoroti rumah sakit swasta di AS yang secara sistematis menghindari kasus-kasus medis yang menguras biaya. Mereka menjuluki pasien-pasien ini sebagai money losers. Wah, sien kok dipanggil beban kerugian. Kenyataannya begitu di sistem pasar bebas murni. Mereka enggan membuka unit gawat darurat atau merawat pasien tidak mampu. Dampak logisnya, kelompok yang paling rentan akan tersapu bersih dari sistem privat ini. Jadi, apa arti dari semua ini bagi masyarakat? Kalau orang-orang yang rentan ini ditolak oleh pasar swasta dan terpaksa harus mengemis pada sisa-sisa bantuan publik dari pemerintah, apa dampaknya secara psikologis? Ada satu konsep krusial yang dijelaskan Titmus di sini, yaitu stigma. Stigma sosial. Ya, ketika kita menggunakan model residual bantuan publik itu didesain sebagai sesuatu yang memalukan, itu adalah jaring pengaman bagi mereka yang dianggap gagal bertarung di pasar bebas. Jadi penerimanya malah direndahkan. Sosiolog Erving Goffman menyebutnya sebagai identitas yang dirusak. Orang yang menerima bantuan ini merasa martabatnya dilucuti. Dan efek berantainya luar biasa ya. Kelas menengah mulai melihat orang-orang miskin ini dengan sinis. Mereka mencari kambing hitam dan melabeli penerima bantuan publik sebagai orang malas yang cuma mau menyedot uang pajak. Padahal realitasnya tidak sesederhana itu. Iya kan? Sangat sering orang-orang ini miskin bukan karena mereka malas, tapi karena mereka adalah korban langsung dari apa yang disebut biaya sosial. Nah, disinilah diskusi kita mulai menyentuh akar masalahnya. Konsep biaya sosial dari sebuah kemajuan. Ada satu data historis yang sangat kuat dari teks Titmus mengenai kota Manchester di tahun 1918. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Waktu itu kan polusi asap dari pabrik-pabrik industri pekat banget ya. Sangat pekat. Badan Penasihat Polusi Asap Manchester saat itu menghitung bahwa keluarga kelas pekerja di Manchester harus mengeluarkan biaya ekstra yang sangat besar. Sekitar 7,5 pence setiap minggunya kan? Betul, hanya untuk beli sabun cucian dan bahan bakar tambahan buat merebus baju yang kotor kena jelaga. Baju sampai harus direbus saking kotornya.
Iya, kalau diakumulasi, warga kota itu menanggung kerugian hampir 300.000 pound sterling setahun cuma buat ongkos cuci baju, dibandingkan kota yang bersih seperti Harrogate. Jadi, pabriknya yang memproduksi polusi demi keuntungan mereka sendiri, tapi ibu-ibu kelas pekerja yang disuruh bayar ekstra buat membersihkan dampaknya, itu gila sih. Itulah esensi dari pemikiran ekonom Arthur Pigo dan Joan Robinson yang dikutip Titmus. Kemajuan ekonomi selalu membawa korban. Selalu ada harga yang harus dibayar. Otomatisasi pabrik meningkatkan produksi, tapi sumber kita mencatat bahwa di daerah industri Inggris saat itu, 1/3 dari seluruh kasus gawat darurat di rumah sakit adalah kecelakaan kerja akibat mesin pabrik. Wow, 1/3? Belum lagi kita melihat tragedi obat thalidomide yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat, atau sekedar polusi udara yang meningkat karena jumlah mobil yang meroket. Kalau pemerintah diam saja dan lepas tangan, kita akan hidup dalam apa yang disebut ekonom Galbraith sebagai kemelaratan publik. Iya, private affluence and public squalor. Anda bisa saja punya keluarga kaya yang jalan-jalan pakai mobil mewah ber-AC, tapi mereka harus melewati jalanan kota yang hancur, udara yang beracun, dan pemandangan sungai yang dipenuhi limbah industri. Ketimpangan ini terjadi karena biaya sosial ini ditumpukan ke pundak masyarakat luas tanpa ada kompensasi. Ini memunculkan pertanyaan penting nih. Kalau Anda, sebagai warga negara biasa, menjadi korban dari biaya sosial ini, misalnya Anda cacat seumur hidup karena kecelakaan pabrik, apakah Anda punya jalan keluar? Lewat sistem pengadilan maksudnya? Iya, bisakah Anda sekedar pergi ke pengadilan dan menuntut keadilan dari perusahaan tersebut? Kalau secara logika awam, kan kita pasti mikir, ya jelas, saya bawa pengacara dan saya tuntut mereka sampai bangkrut. Harapannya begitu. Tapi nyatanya, analisis dari sumber kita menunjukkan bahwa sistem hukum sama sekali bukan jawaban yang bisa diandalkan. Para ahli hukum seperti Profesor Attia dan Eccleston bahkan menyebut sistem gugatan kelalaian atau tort liability ini sebagai loteri forensik. Loteri forensik, namanya aja udah nggak meyakinkan ya. Sistem hukum itu bertele-tele, lambat, dan sangat mahal. Di masyarakat modern, membuktikan siapa yang bersalah itu sangat rumit. Kalau Anda kena penyakit paru-paru, apakah Anda bisa membuktikan secara absolut bahwa asap dari satu pabrik tertentu yang jadi penyebab tunggalnya? Susah banget pastinya. Hampir mustahil. Dan ada data yang ironis banget dari teks aslinya. Dari semua uang yang dibayarkan oleh perusahaan ke asuransi kewajiban mereka untuk menghadapi tuntutan hukum, tebak berapa yang sampai ke korban? Cuma sebagian kecil. Ternyata setengah dari dana itu habis menguap hanya untuk membayar biaya administrasi asuransi dan komisi pengacara. Sisanya baru untuk korban. Itu pun setelah proses bertahun-tahun. Kalau pengadilan ternyata bukan jalan keluar yang adil, bagaimana kalau kita serahkan ke asuransi swasta murni? Titmus membuktikan secara matematis bahwa asuransi swasta justru memperburuk ketidakadilan ini. Asuransi beroperasi murni berdasarkan kalkulasi aktuaria dan risiko. Balik lagi ke kalkulasi untung rugi. Iya. Siapa yang paling butuh asuransi? Pekerja lapangan, buruh kasar, atau mereka yang punya riwayat penyakit keturunan? Orang-orang yang kerjanya paling beresiko. Tapi justru merekalah yang ditolak oleh asuransi atau dikenakan tarif premi yang sangat mencekik. Dan ini menciptakan sebuah fenomena yang disebut redistribusi regresif, ya, di mana yang miskin pada akhirnya secara tidak langsung mensubsidi yang kaya. Betul sekali. Titmus menggunakan tabel mortalitas untuk menjelaskannya. Gimana tuh penjelasannya? Secara statistik, eksekutif kelas atas memiliki angka harapan hidup yang jauh lebih panjang daripada buruh kasar. Oke. Jadi, dalam banyak skema pensiun swasta yang memukul rata kontribusi, para buruh yang berumur lebih pendek secara efektif mensubsidi dana pensiun para eksekutif yang menikmati masa tuanya lebih lama. Wah, para buruh meninggal lebih cepat, uangnya nggak terpakai habis, dan akhirnya dipakai untuk nombokin pensiun para bos yang umurnya panjang. Tepat. Itu perspektif yang jarang banget kita dengar. Dan ini membawa kita ke sebuah studi kasus yang membedah langsung benturan ideologi ini di dunia nyata, yaitu perdebatan mengenai RUU pensiun di Inggris pada awal era 70-an. Ya, ini momen kritis dalam sejarah kebijakan sosial mereka. Sekali lagi, kita melihat ini secara objektif sebagai analisis sejarah ya. Saat itu, ada perdebatan sengit antara dua kubu. Di satu sisi, ada rencana dari Partai Buruh di tahun 1970 yang menawarkan sistem pensiun yang sangat progresif. Mereka mencoba merancang sistem yang melindungi uang pensiun dari inflasi.
Tapi yang paling mencolok buat saya dari rencana ini adalah bagaimana mereka merespons peran perempuan. Rencana tersebut memang mencoba membongkar struktur patriarki dalam kesejahteraan. Sistem itu dirancang untuk secara eksplisit mengakui nilai ekonomi dari pekerjaan rumah tangga dan merawat anak yang dilakukan oleh perempuan. Itu revolusioner banget untuk tahun 70. Sangat. Mereka juga memberi ruang bagi perempuan untuk memiliki hak transfer kontribusi suami jika terjadi perceraian atau kematian. Ini adalah upaya untuk melihat kebutuhan sosial secara holistik. Tapi di sisi lain, masuklah visi dari buku putih konservatif di tahun 1971 yang menawarkan paradigma yang 180 derajat berbeda. Mereka ingin memangkas pensiun dasar negara kembali ke batas subsisten, ke garis kemiskinan. Logikanya adalah, kalau pensiun dari negara dibuat sangat minim, orang akan terpaksa pergi ke pasar bebas dan membeli asuransi swasta. Ya, mereka mendorong perluasan skema pensiun swasta dan bahkan menciptakan apa yang disebut skema cadangan negara bagi mereka yang tidak diterima oleh asuransi swasta. Nah, bagian skema cadangan negara ini yang agak manipulatif ya. Sangat. Poin kritisnya skema cadangan ini sengaja didesain agar sangat inferior. Manfaatnya dibuat sengaja lebih buruk agar tidak menjadi pesaing bagi industri asuransi swasta. Biar orang tetap lebih milih yang swasta. Betul. Titmus menganalisis bahwa kebijakan ini akan memukul keras para pekerja lepas, buruh berupa rendah, dan terutama perempuan, menjebak mereka dalam kemiskinan di masa tua. Dan berbicara tentang siapa yang diuntungkan oleh sistem negara, disinilah kita sampai pada salah satu bagian yang paling menampar dari seluruh buku ini. Bagian tentang ilusi kesejahteraan? Iya, Titmus membuka tabir bahwa kalau kita ngomongin orang yang dapat kesejahteraan dari negara, otak kita selalu otomatis ngebayangin orang miskin yang antre ambil sembako atau bantuan tunai. Padahal, Titmus membagi kesejahteraan ke dalam 3 bentuk nyata. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, kategorisasi ini sangat brilian. Kesejahteraan okupasional, yaitu fasilitas mewah yang diberikan perusahaan untuk karyawannya secara eksklusif. Kayak mobil dinas, makan siang elit, atau asuransi premium gitu ya? Betul. Dan yang ketiga, ini yang sering lolos dari radar publik, kesejahteraan fiskal. Kesejahteraan fiskal ini maksudnya pembebasan atau keringanan pajak dari negara untuk kelompok tertentu kan? Persis. Uang pajak yang tidak ditagih oleh negara, itu efek dominonya persis sama dengan negara mengeluarkan uang subsidi secara langsung dari kas mereka. Sama-sama uang negara yang hilang. Ya, namun masyarakat kita memiliki standar ganda yang luar biasa terhadap hal ini. Saya ingat teks kita memberikan satu contoh yang sangat pop kultur tentang ini. Grup band The Rolling Stones. Oh, kisah pelarian pajak itu. Di era tersebut, mereka punya kekayaan sekitar 80 juta pound sterling. Apa yang mereka lakukan? Mereka pindah beramai-ramai dari Inggris ke Prancis Selatan. Tujuannya murni untuk menghindari pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, dan bea cukai Inggris yang besar. Mereka secara agresif memaksimalkan kesejahteraan fiskal ini. Dan analisis Titmus menunjukkan betapa ironisnya situasi ini. Nilai pajak yang dihindari oleh orang-orang super kaya ini sangat fantastis. Saking besarnya ya. Kalau uang itu masuk ke kas negara, jumlahnya cukup untuk menyokong seluruh ibu tunggal di bawah usia 20 tahun di Inggris saat itu. Para elit ini memanfaatkan konsultan pajak mahal untuk menyedot kesejahteraan fiskal. Tapi menariknya, nggak ada satupun headline berita yang menyebut The Rolling Stones atau para miliarder ini sebagai beban negara atau parasit sosial kan? Tidak ada. Mereka malah dipuji sebagai pengusaha yang cerdik. Sementara itu, seorang ibu miskin yang menerima sedikit kesejahteraan sosial terus distigmatisasi, direndahkan, dan disuruh merasa malu karena hidup dari uang negara. Ini adalah kemunafikan kelas yang dibongkar habis-habisan oleh Titmus. Ia memperlihatkan kepada kita bahwa kebijakan sosial itu pada intinya bukan perdebatan tentang ilmu ekonomi atau anggaran teknis. Jadi tentang apa dong? Ini adalah perdebatan tentang nilai-nilai moral kita. Siapa yang kita hargai, siapa yang kita lindungi, dan siapa yang diam-diam kita biarkan jatuh. Saya setuju banget. Dan tahu nggak, dari semua argumen akademis yang padat ini, ada satu bagian di akhir buku yang mengubah nuansa teks ini menjadi sangat emosional. Catatan penutup Titmus. Ya, Titmus menyisipkan sebuah catatan penutup yang sangat personal. Saat menulis buku ini, Titmus sendiri didiagnosis menderita kanker, dan ia dirawat di sebuah bangsal rumah sakit di bawah naungan NHS, layanan kesehatan publik gratis di Inggris.
Pengalaman Titmus di Bangsal Westminster Hospital itu bukan sekedar catatan harian. Itu adalah mikrokosmos dari visi ideal sebuah kebijakan sosial. Dia cerita tentang pasien-pasien di ranjang sekitarnya, kan? Ia menceritakan hari-harinya mengamati pasien. Ada seorang veteran perang bernama Bill. Tulang belakang Bill hancur saat bertempur di padang pasir pada tahun 1944. Titmus menghitung bahwa sejak layanan NHS berdiri, negara mungkin telah menghabiskan dana sekitar 1,4 juta pound sterling untuk merawat Bill. 1,4 juta pound sterling untuk satu orang. Tapi justru bukan angkanya yang bikin cerita ini berkesan. Bill ini sangat hobi berkebun. Dan ketika ada sebuah buku baru yang terbit tentang teknik berkebun khusus untuk penyandang disabilitas, perpustakaan keliling rumah sakit itu melacak bukunya dan membawakannya langsung ke ranjang Bill dalam waktu 2 hari. Itu detail yang luar biasa. Negara tidak hanya bertindak seperti bengkel yang memperbaiki tulang punggungnya. Sistem itu dibangun dengan empati dan imajinasi untuk memastikan Bill mendapatkan kebahagiaan kecil dari buku berkebunnya. Dan ada satu lagi kisah dari bangsal itu. Titmus harus menjalani terapi radiasi menggunakan mesin Cobalt 60, sebuah peralatan canggih yang harganya mencapai 0,5 juta pound sterling. Alat yang sangat langka dan mahal waktu itu. Sangat. Di ruang tunggu itu, ia sering bertemu dengan sesama pasien kanker, seorang pemuda kulit hitam berusia 25 tahun yang merupakan imigran dari Trinidad. Jadi di satu ruangan, ada profesor kulit putih terkemuka dan pekerja imigran biasa. Ya. Tapi di dalam rumah sakit publik tersebut, siapa yang mendapat giliran masuk ke mesin radiasi lebih dulu, murni ditentukan oleh satu hal. Apa itu? Siapa yang lebih cepat tiba melewati macetnya lalu lintas London pagi itu? Keadilan yang absolut. Tidak peduli apa warna kulit Anda, tidak peduli apa gelar Anda, dan tidak peduli seberapa tebal isi rekening Anda di bank. Akses untuk hidup diberikan karena Anda adalah manusia yang sedang sakit. Itulah yang didefinisikan Titmus sebagai pertumbuhan sosial. Selama ini kita selalu terpaku pada PDB, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Metrik-metrik finansial ya. Tapi pertumbuhan sosial mengukur seberapa jauh kita berevolusi dalam toleransi, imajinasi, dan kasih sayang kolektif yang diterjemahkan ke dalam undang-undang dan tembok-tembok rumah sakit. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan kita hari ini, untuk Anda yang mendengarkan, kebijakan sosial itu sama sekali bukan sekedar dokumen tebal di laci pemerintah. Sama sekali bukan. Kebijakan sosial adalah cerminan paling jujur dari nurani kita. Ini adalah jawaban dari pertanyaan fundamental, siapa yang kita anggap sebagai tetangga kita? Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan sendiri. Titmus mengingatkan kita bahwa selalu ada konflik abadi antara keegoisan dan altruisme. Jika ke depannya kita terus membiarkan efisiensi pasar yang mendikte segalanya, membuang mereka yang dianggap risiko buruk, dan jika kelompok elit terus menarik diri dari sistem publik karena mereka bisa membeli akses eksklusif mereka sendiri, lalu siapa yang menangani sisanya? siapa yang pada akhirnya akan membersihkan sisa-sisa puing biaya sosial dari kemajuan kita? Apakah kita sedang berlari menuju sebuah masyarakat di mana definisi kata tetangga hanya berlaku bagi mereka yang memiliki dompet yang sama tebalnya dengan kita? Sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk berkaca. Terlepas dari di tahun berapapun Anda mendengarkan ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut menyelam bersama kami dalam sesi penelusuran ini. Semoga wawasan dari Titmus ini bisa memberi Anda lensa baru untuk melihat berita-berita di sekitar Anda. Teruslah kritis, teruslah pertanyakan narasi yang ada, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.